Puji Tuhan, sehat dong. Karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan, yang selalu bersyukur. Adik-adik, sebelum kita mulai IHMPA, silahkan untuk saat teduh. Sudah? Mari kita mulai IHMPA-nya. Oh iya, sebelum kita mulai, kakak mau perkenalkan dulu sebelah kakak nih. Ada yang baru? Siapa namanya? Kak Tere. Kak Tere. Tepuk tangan adik-adik. Kak Tere melayani di PA loh, puji Tuhan. Adik-adik, ada satu lagi kakak yang main musik. Kak Iti. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan pujikan selamat datang adik-adik. Silahkan berdiri. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Tuhan, berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kakak ajak untuk kita pujikan cinta akan Yesus. Boleh tepuk tangan ya. Kita akan membaca Mazmur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur yang dipimpin sama Kak Tere. Mari kita buka Alkitab kita buka Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan dulu Yesus sayang padaku. Sambil bergoyang boleh ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami hikmat Tuhan pada hari ini, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Layan yang sudah mempersiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu yuk. Pembacaan pagi hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Mari kita membaca. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu,
datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah utama bagi Tuhan. Bacaan Alkitab pagi hari ini dari kitab Hagai. Siapakah Hagai? Hagai adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari pembuangan. Nabi Hagai pula yang mendorong umat Israel untuk membangun kembali bait Allah. Loh, kenapa emang Kak Kenda bait Allahnya? Bait Allah yang sudah dibangun oleh Raja Salomo itu hancur adik-adik di kota Yerusalem. Oleh karena itu, Nabi Hagai menyuruh umat Israel untuk kembali membangun bait Allah. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Proses pembangunan bait Allah menjadi tersendat karena semangat umat Israel menjadi kendor. Umat Israel terpusat pada kehidupan pribadi mereka. Bahkan mereka mengeluh karena kondisi keuangannya yang gak cukup untuk membangun bait Allah. Oleh karena itu, Nabi Hagai mengingatkan umat untuk tidak kendor dalam membangun bait Allah. Nabi Hagai menyuruh umat untuk mengutamakan Tuhan. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan Allah akan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Akhirnya, dengan semangat kembali, umat Israel membangun bait Allah dan akhirnya bait Allah selesai dibangun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak, kita harus memilih mengutamakan Tuhan. Kita harus memilih sikap bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan dengan cara hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Contohnya adalah kita harus rajin berdoa. Pada saat kita buka mata, pada saat kita mau menutup mata kita, kita harus berdoa. Oh iya, Kak Kenda tanya nih, siapa yang bangun pagi selalu berdoa? Ingat nggak? Waktu kita dulu IHMPA, Kak Kenda selalu tanya, adik-adik, siapa yang sudah berdoa pagi ini? Kak Kenda harap adik-adik selalu berdoa ya, baik dalam situasi, keadaan apapun. Mau bobo, ataupun udah bangun tidur, ataupun sebelum makan, ataupun mau pergi, ataupun mau belajar, kita harus apa dulu?
Kita harus berdoa. Terus kakak mau tanya nih, kalau kita saat ini hari Minggu, kalau ada pilihan nih, pilihannya seperti ini. Mau mengikuti ibadah atau main? Atau nonton TV? Atau main handphone? Mana yang adik-adik pilih? Apa? Betul sekali, IHMPA dulu dong. Kita beribadah dulu. Setelah itu, kalau sudah selesai ibadahnya, silahkan adik-adik untuk main. Dan juga di masa pandemi seperti ini, saat ini, kita tidak bisa beribadah secara langsung ya. Tapi ibadahnya lewat YouTube. Tapi jangan salah adik-adik, meskipun kita beribadah di rumah, kita harus juga pakai baju yang rapi, pakai baju yang sopan. Karena apa? Karena kita harus menghargai Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Sebagai anak-anak yang baik, kita harus menggunakan baju juga yang baik. Jangan baju tidur kalian pakai beribadah adik-adik. Meskipun kita sekarang terpisah oleh jarak, oleh tempat, dan harus melakukan semuanya di rumah, kita harus tetap berperilaku sopan. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan lagi adik-adik? Dengan cara kita memuji Tuhan setiap saat. Kita boleh bernyanyi, kita boleh bangun dengan keadaan sehat. Bagaimana kita boleh bersyukur, itu adalah sikap untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan Allah akan memberkati setiap apapun yang akan kita lakukan. Karena Tuhan Allah itu adalah Allah penuh kasih, penuh damai sejahtera, sehingga Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita supaya kita hidup aman. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, jadikan kami sebagai anak-anak yang selalu mengutamakan Engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Berkati kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana firman-Nya? Kak Tere, gimana firman-Nya? Luar biasa dong pastinya. Bisa buat bekal kita ya, untuk kita siap menghadapi hari-hari, ya kan? Kita tetap kuat, kita tetap semangat. Kita akan merespon firman Tuhan, kita akan pujikan tanganku hendak kupakai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti IHMPA. Terima kasih buat badan yang sehat. Terima kasih buat usia yang telah Tuhan berikan buat kami. Berkati kami sebagai anak layan. Tuhan, ingatkan kami jika kami nakal, jika kami tidak taat, jika kami suka marah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat buat kami agar kami boleh berjalan bersama Tuhan dan boleh melakukan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan,
dalam pekerjaan, dalam usaha kedua orang tua kami. Berikan kuat dan sehat buat mama dan papa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta yang melayani di gereja kami. Beri hikmat, beri mereka kuat dan sehat, dan juga Bapak mau menyertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan buat para kakak layan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berikan kesehatan, berkati rumah tangganya, berkati bersama keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Sudah siap uang persembahannya? Oke, kalau sudah, uangnya dimasukkan amplop ya. Nanti kasihkan mama, untuk mama kasih ke gereja ya. Kita akan pujikan, beri padanya. Berkati persembahan ini dan berkati majelis yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Tere, sedih nggak? Sedih dong. Tapi jangan sedih adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi. Masih bersama Kak Kenda dan juga Kak Tere yang akan menemani ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara apa Kak Tere? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan kemana-mana, harus di rumah aja. Iya, betul sekali. Dan makan yang sehat ya, jangan jajan sembarangan. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan Yesus berpesan. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Buat hari ini kami sudah ber-IHMPA. Tuhan berkati kami, berkati sekolah kami, berkati setiap hari. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih sudah mengikuti IHMPA. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus